Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadullaha ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Para hadirin ikhwati fid din wa akhwat fillah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada malam hari ini kita sudah masuk di tanggal 14 Jumadal Ula 1447 Hijriah. Kita bersyukur kepada Allah atas segala kemudahan yang Allah berikan. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di pembahasan Al-Iman bi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang di poin terakhir di dalam bab ini, yakni poin yang ke-115. Qala al-muallif hafizahullahu taala, kita beriman dan meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah khatamun nabiyyin, penutup sekalian para nabi. Maka tidak akan ada nabi lagi, apalagi rasul sesudah beliau. Kalau nabi tidak ada, maka otomatis berarti rasul tidak ada. Karena setiap rasul pasti nabi, namun tidak setiap nabi itu rasul. Kalau nabi tidak ada, ya otomatis rasul tidak ada. Maka pengakuan kenabian dan kerasulan sesudah beliau adalah sesat dan kufur. Seperti pengakuan kenabian dari Mirza Ghulam Ahmad, si pembohong besar dari negara India. Dan banyak lagi ya yang ngaku-ngaku sebagai nabi. Kemudian beliau jelaskan di sini, ketahuilah bahwa Nabi dan Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamun nabiyyin. Ya, khatam maksudnya adalah penutup dari sekalian para nabi dan rasul. Kenabian dan kerasulan telah ditutup dan disudahi oleh Allah dengan kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak akan ada nabi lagi, apalagi rasul sesudah diutusnya beliau untuk seluruh umat manusia dan jin. La nabiyya ba'di, kata Nabi kan begitu. Tidak ada lagi nabi setelahku. Pengakuan dari siapa saja bahwa dia itu adalah seorang nabi yang diutus dan mendapatkan wahyu sesudah diutusnya, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak lain melainkan sebuah kebohongan yang besar atas nama Rabbul Alamin. Jadi siapa saja yang mengaku bahwa dia itu seorang nabi yang diutus, dapat wahyu dari Allah setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bisa dipastikan itu merupakan sebuah kebohongan, kedustaan yang besar atas nama Rabbul Alamin. Si pembohong besar yang mengaku dan mendakwahkan diri sebagai seorang nabi bukan hanya telah mendustakan kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan dia telah mendustakan kerasulan dan kenabian seluruh para nabi dan rasul. Karena kaidahnya begitu. Satu nabi yang diingkari sama dengan mengingkari seluruh nabi dan rasul.
Yang demikian itu disebabkan bahwa seluruh para nabi dan rasul telah memberitahukan kepada umat mereka akan kedatangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada akhir zaman sebagai nabi terakhir yang menutup seluruh kenabian dan kerasulan dengan membawa syariat yang lengkap dan sempurna dan diutus untuk seluruh manusia juga jin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Taib. Kemudian beliau nukilkan firman Allah di surat Al-Ahzab ayat ke-40. Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antaramu. Namun beliau adalah Rasulullah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Syahidnya jelas pada kalimat wa khataman nabiyyin. Kemudian inilah kata beliau hadis-hadis mutawatir yang menjelaskan bahwa Nabi SAW adalah penutup dari sekalian para nabi dan rasul. Di sini beliau membawakan untuk kita 25 hadis mutawatir yang semuanya menegaskan bahwa Nabi Muhammad itu adalah penutup para nabi dan rasul. Baik. Hadis pertama diterima dari jalan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan qadima Musailamatul Kadzdzab ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Musailamah al-Kadzdzab. Jadi sifat ini sampai disematkan kepada Musailamah. Karena dia melakukan kebohongan yang terbesar, ngaku-ngaku sebagai nabi. Nah, Musailamah itu pernah datang ke Madinah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, "Jika Muhammad memberikan urusan ini kepadaku sesudahnya, yakni menjadikanku sebagai khalifah sesudah beliau, maka pasti aku akan mengikutinya. In ja'ala li Muhammadun al-amra min ba'dihi tabi'tuhu." Ini fitnah kekuasaan. Jika Muhammad memberikan urusan ini kepadaku sesudahnya, yakni menjadikanku sebagai khalifah sesudah beliau, pasti aku akan mengikutinya. Musailamah datang ke Madinah bersama sejumlah manusia yang begitu banyak dari kaumnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Thabit bin Qais bin Shammash datang menemui Musailamah. Sedangkan di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepotong pelepah kurma. Sampai beliau berdiri di hadapan Musailamah yang berada bersama sahabat-sahabatnya, maka beliau bersabda kepada Musailamah, "Kalau sekiranya engkau meminta kepadaku sepotong pelepah kurma ini, pasti aku tidak akan memberikannya kepadamu, dan engkau selamanya tidak akan dapat melampaui hukum, yakni putusan Allah terhadapmu. Sungguh jika engkau berpaling, pasti Allah akan membinasakanmu. Sesungguhnya aku yakin engkaulah orang yang telah diperlihatkan kepadaku dalam mimpiku tentang keadaanmu yang sebenarnya, apa yang telah aku lihat dalam mimpi itu, dan ini Thabit bin Qais yang akan menjawabmu dariku." Baik. Artinya dari awal Nabi sudah memperingatkan Musailamah ini. Kemudian beliau pun pergi meninggalkan Musailamah. Maka berkata Abdullah bin Abbas, maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu telah menceritakan kepadaku, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ketika aku sedang tidur, aku bermimpi melihat pada kedua tanganku terdapat 12 gelang dari emas. Kedua gelang emas itu sangat menyedihkanku. Lalu diwahyukan kepadaku dalam mimpi itu,
tiuplah keduanya, maka aku pun meniup keduanya. Seketika keduanya lenyap. Aku kemudian mentakbir mimpiku itu, bahwa keduanya adalah dua orang pendusta yang akan keluar sesudahku, masing-masing mengaku sebagai nabi. Salah satu di antara keduanya adalah Al-Aswad Al-Ansi, dan yang seorang lagi bernama Musailamah Al-Kadzab dari penduduk Yamamah. Dan ketika bermunculan nabi-nabi yang palsu seperti itu juga menjadi tanda dekatnya kiamat. Taib. Ini hadis pertama ya. Jadi Musailamah Al-Kadzab ini disebut oleh Nabi dalam hadis ini. Kemudian hadis kedua, Salamah bin Nu'aim bin Mas'ud Al-Ashja'i dari bapaknya Nu'aim. Taib. Salamah bin Nu'aim bin Mas'ud Al-Ashja'i dari bapaknya itu Nu'aim. Dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada dua orang utusan Musailamah ketika selesai dibacakan kepada beliau surat Musailamah. Apa yang kamu berdua katakan? Yakni apa yang kamu berdua yakini. Taib. Begitu pertanyaan Nabi kepada dua utusan Musailamah. Maka keduanya menjawab, kami mengatakan, kami meyakini sebagaimana yang dikatakan Musailamah. Maka beliau kemudian bersabda, amma wallah walaula anna rusula la tuqtalu la darabtu a'naqakuma. Demi Allah, kalau bukan karena para utusan duta itu tidak boleh dibunuh, maka pasti aku penggal leher kamu berdua. Taib. Barakallahu fikum. Para jamaah yang dirahmati Allah. Hadis ini atau riwayat ini menjelaskan kepada kita ya bagaimana pengingkaran Nabi kepada Musailamah Al-Kadzab. Ya. Sehingga kalau seandainya bukan karena para utusan itu tidak boleh dibunuh, maka dua utusan itu sudah akan dipenggal lehernya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk pengingkaran kepada Musailamah Al-Kadzab. Yang menunjukkan bahwa berarti apa yang diaku-aku oleh Musailamah itu merupakan kedustaan besar. Demikian, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dari situ kita kemudian memahami bahwa tidak ada lagi nabi dan rasul setelah kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ketiga diterima dari jalan Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, haitsu qutila ibnu Nawwahah, ketika Ibnu An-Nawwahah dibunuh. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Kana atayan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna hadza wa ibna Uthalin kana ataya an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam rasulaini li Musailamatal Kadzab. Faqala lahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atashhadani anni Rasulullah. Jadi ketika Abu Nawwahah dibunuh, sesungguhnya orang ini bersama Ibnu Uthal pernah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebagai dua orang utusan dari Musailamah Al-Kadzab. Taib. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada keduanya, apakah kalian berdua bersaksi sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah? Maka keduanya menjawab, kami bersaksi sesungguhnya Musailamah utusan Allah. Barakallahu fikum. Berarti menyangkal apa yang disampaikan Nabi.
Maka beliau bersabda, seandainya aku boleh membunuh seorang utusan, seandainya aku boleh membunuh seorang duta, pasti aku penggal leher kamu berdua. Ini berarti menunjukkan pengingkaran Nabi kepada pengawalnya atau utusan dari Musailamah Al-Kadzab, yang menunjukkan bahwa beliau jelas tidak mengakui adanya nabi dan rasul setelah kenabian dan kerasulan beliau. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Berkata Abdullah bin Mas'ud, maka telah menjadi sunnah yang berlangsung terus-menerus bahwa utusan atau duta itu tidak boleh dibunuh. Adapun Ibnu Utsal, maka Allah Azza wa Jalla telah mencukupi dia, telah mencukupi kami darinya. Adapun orang ini, yakni Ibnu An-Nawaha, senantiasa dia seperti itu, sebagai pengikut setia Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab, sampai Allah kemudian membinasakannya sekarang. Baik, para jamaah. Jadi ya begitulah ya. Orang itu walaupun sudah diketahui kedustaannya, kebohongannya, tetap saja biasanya punya pengikut. Ada pengikut-pengikut setia yang memang orang-orang ini seperti kebo ditindik hidungnya, dicucuk hidungnya. Pokoknya selalu siap memberikan pembelaan, memberikan dukungan. Dia bukan membela yang benar, tapi membela yang bayar, gitu ya. Yang penting ada bayarannya. Salah didukung mati-matian. Begitu kan? Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, termasuk duta-duta yang diutus oleh Musailamah Al-Kadzab ini. Tadi ditegaskan oleh Nabi, apakah kalian bersaksi bahwa aku ini utusan Allah? Mereka malah mengatakan, kami bersaksi sesungguhnya Musailamah lah utusan Allah. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Hadis ini sahih, telah dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Kemudian 3 hadis ini beliau memberikan penjelasan atau faidah. Yang pertama, bahwa pengakuan kenabian dan kerasulan sesudah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebohongan besar. Artinya enggak usah dikaji, enggak usah diteliti lagi. Kalau ada orang di masa ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, bahkan jauh dari masa Nabi kita ini, ketika ada orang ngaku-ngaku sebagai nabi dan rasul, itu sudah dipastikan kadzab. Pasti orang ini pendusta. Pasti orang ini pendusta. Tidak usah lagi ditelusuri. Nanti dulu, kita telusuri dulu, siapa tahu benar. Tidak bisa begitu. Kita nyatakan sudah, berdasarkan petunjuk dari Nabi SAW, dia ini kadzab. Pasti bohongnya, pasti dustanya. Baik, para jamaah. Jadi pengakuan kenabian dan kerasulan sesudah diutusnya Rasulullah adalah kebohongan besar. Mereka bersama para pengikutnya adalah orang-orang kufar yang sejatinya telah murtad dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Dan memang ada, Pak. Sampai sekarang yang ngaku-ngaku nabi itu ada. Gitu ya. Saya mungkin pernah cerita ya, punya teman seorang ustadz juga, hafizahullahu ta'ala, itu punya kakak ngaku nabi. Punya kakak ngaku nabi. Dan sudah dinasehati belak-belakan, kakak itulah sesat. Sesat. Cuman begitu, karena sudah punya follower. Ini fitnahnya follower ya. Sudah punya orang-orang yang kemudian membelanya, menjadi pengikut setianya. Ya, mereka suka kumpulan. Ya, suka kumpulan di jadwal-jadwal tertentu dan diberi amalan. Jadi gara-garanya ada orang yang curhat, kemudian dikasih amal-amalan tertentu sama fulan ini,
Dan ternyata amalan itu manjur sampai kemudian sukses besar. Ya. Menjadi orang yang kaya raya. Nah, itu disupport sama itu. Akhirnya ya semakin terfitnah. Dan ujung-ujungnya ngaku nabi. Ngaku dapat wahyu. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini fitnah dan terus akan ada begitu ya sampai nanti datangnya kiamat. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Sedikit ini kita jelaskan Ibnu Nawahah ini. Disampaikan oleh beliau di sini, Ibnu Nawahah itu salah seorang pengikut setia nabi palsu Musailamah. Dan dia tetap berkeyakinan seperti itu walaupun Musailamah telah lama mati, sampai matinya. Keyakinannya tetap ada. Maka dia bersama kawan-kawan yang bergabung dalam kelompok rahasia para pengikut nabi palsu Musailamah di Kufah telah ditangkap dan dihukum mati oleh wali kota Kufah yaitu Abdullah bin Mas'ud. Seperti dalam hadis ini juga hadis lain sebagaimana yang sudah ditakhriz di kitab Masail jilid ke-12 di masalah nomor 531. Jadi akhirnya Ibnu An-Nawahah ini dihukum mati di Kufah oleh Abdullah bin Mas'ud. Nah, di sini pelajaran kedua, bahwa hukuman mati bagi setiap orang yang mengaku sebagai nabi atau hukuman mati bagi orang yang mengaku mendapatkan wahyu, kecuali kalau dia bertaubat dengan menjelaskan kepalsuan dan kebohongannya. Jadi dalam Islam, orang yang ngaku-ngaku sebagai nabi, ngaku-ngaku dapat wahyu, yang kemudian dia sebarkan, dia ajarkan kepada manusia, itu dihukum mati. Dalam hukum Islam, tidak bisa berkeliaran, dihukum mati. Kecuali kalau dia bertaubat. Bertaubat dan menyatakan kepalsuan dan kedustaannya. Demikian juga hukuman mati dijatuhkan kepada setiap pengikutnya. Wah, ini enggak macam-macam, enggak barakallahu fikum, enggak main-main. Hukuman yang begitu berat. Termasuk hukuman ini akan berlaku bagi para pengikutnya. Mereka ya dijatuhkan hukuman mati baik itu laki-laki ataupun perempuan, kecuali jika mereka bertaubat. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, kalau bukan karena para utusan duta itu tidak boleh dibunuh, maka aku penggal leher kamu berdua. Para utusan. Berarti kan bukan Musailamahnya. Musailamahnya jelas yang aku nabinya. Nah, ini kan utusannya. Ya, kalau seandainya para utusan itu tidak boleh dibunuh, ya. Kalau seandainya tidak barakallahu fikum, bukan karena para utusan itu tidak boleh dibunuh, itu sudah dipenggal leher kedua. Menunjukkan bahwa para pengikutnya pun barakallahu fikum itu sama hukumnya, yang mendapatkan hukuman mati. Cuman karena dia sebagai utusan tidak boleh dibunuh. Taib. Di sini juga ada pelajaran fikih bahwa tidak boleh membunuh dan mencelakai para utusan, para duta dari negeri-negeri kafir. Jadi kalau ada orang ngebom kedutaan Amerika misalkan, kedutaan Australia, barakallahu fikum, ya sejatinya ini menyimpang dari Islam. Dalam Islam para duta itu tidak boleh dibunuh. Artinya mereka masuk ke wilayah kaum muslimin itu dengan jaminan keamanan, maka tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dibunuh. Ini duta yang dikirim oleh Musailamah al-Kadzdzab kepada Nabi itu tidak dibunuh. Baik para jamaah.
Nah, itu 3 faidah yang beliau sampaikan dari 3 hadis yang tadi kita bacakan. Kita lanjut hadis yang keempat, yang menegaskan bahwa Nabi itu adalah penutup para nabi dan rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pengikut penutup para nabi dan rasul. Riwayat berikutnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan juga Imam Ibnu Majah. Dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad dari Furat, an Furatinil Qazzar, an Furatinil Qazzaz, qala sami'tu Aba Hazimin qala qa'adtu Aba Hurairah 5 sinin fasamituhu yuhaddits anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kanat banu Israil tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di wa sayakunu khulafa'u fayakthurun qalu fama ta'muruna fu bi bai'atil awwal fal awwal a'tuhum haqqahum fa innallaha sa'iluhum amma stara'ahum. Dari Furat Al-Qazzaz, beliau berkata, aku pernah mendengar Abu Hazim berkata, aku duduk di majelis Abu Hurairah selama 5 tahun, insyaallah. Duduk di majelisnya Abu Hurairah, ya, yang dikatakan ruwatul Islam. Beliau ini perawi hadis dalam Islam. 5.000 sekian hadis beliau riwayatkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Kalau beliau meriwayatkan 5.000 sekian hadis dan termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Baik para jamaah. Kalau meriwayatkan berarti beliaunya sendiri hafal. Ya tidak? Meriwayatkan itu kan menyampaikan. Di masa itu belum banyak tulisan, gitu kan? Artinya apa? Mengandalkan hafalan. 5.000 sekian hadis datang riwayatnya dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Apa wasilahnya beliau sampai banyak meriwayatkan hadis Nabi? Apa ya, Hon? Abu Hurairah. Kenapa beliau sampai banyak meriwayatkan hadis dari Nabi? Sering bersama Nabi. Karena apa? Karena kemiskinan. Beliau termasuk ashabu suffah. Beliau termasuk ahli suffah. Ahli suffah itu apa? Barakallahu fikum. Para sahabat yang kebanyakannya dari muhajirin yang menghuni serambi Masjid Nabawi. Ada puluhan, 70 atau 90 para sahabat. Mereka enggak punya keluarga di kota Madinah, enggak punya pekerjaan tetap. Fuqara masakin. Gitu ya. Mereka tinggal di barakallahu fikum di serambi Masjid Nabawi. Yang lain yang mungkin punya keluarga, yang mungkin punya pekerjaan, ya. Orang-orang Mekah dikenal sebagai orang-orang yang ahli dagang. Orang Madinah dikenal dengan pertaniannya. Jadi muhajirin dengan perdagangannya, Ansar dengan pertaniannya. Barakallahu fikum. Nah, ahli suffah ini mereka enggak punya kerjaan tetap. Mereka tidak punya keluarga di Madinah. Mereka juga enggak punya rumah, enggak punya tempat tinggal. Maka mereka tinggal di serambi Masjid Nabawi. Jangan dibayangin Masjid Nabawi seperti sekarang ya. Di masa itu. Nah akhirnya karena beliau tinggalnya di masjid, enggak banyak kemana-mana gitu ya. Akhirnya beliau Abu Hurairah termasuk sahabat yang paling banyak membersamai Nabi. Baik para jamaah. Karena banyak membersamai Nabi, akhirnya beliau banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Aslinya orang mana Abu Hurairah?
Aslinya orang mana? Aslinya orang Yaman. Beliau dari satu kabilah di negeri Yaman. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, itu Abu Hurairah. Nah, di sini Abu Hazim berkata, aku duduk di majelisnya Abu Hurairah selama 5 tahun. Karena Abu Hurairah tokoh ulamanya para sahabat. Tadi ruwatul Islam. Ya, beliau termasuk perawi dalam dinul Islam ini yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Nah, itu kabilahnya kabilah Ad-Daus. Ya, salah satu kabilah dari negeri Yaman. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr. Sebelum masuk Islam, nama beliau itu Abdus Syam, hambanya matahari. Setelah masuk Islam dirubah, ya, menggunakan nama yang terbaik dalam Islam, yakni Abdurrahman. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi Abu Hazim, beliau menyampaikan, aku duduk di majelis Abu Hurairah selama 5 tahun. Maka aku pernah mendengarnya menceritakan hadis dari Nabi, bahwa beliau bersabda, kanat Banu Israel, adalah Bani Israel tasusuhul al-anbiya, tasusuhumul anbiya, selalu diasuh oleh para nabi. Ya, karena banyak sekali ya para nabi dan rasul dari jalur Israel. Siapa Israel itu? Yang disebut Israel itu siapa? Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim, ya, punya gelar Israel, ya, yang artinya kalau dalam bahasa Arab Abdullah, ya, Ra'il itu artinya Abdullah, hamba Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, Bani Israel itu selalu diasuh oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi mati, maka digantikan oleh nabi yang lainnya. Dan sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi nabi ya sesudahku. Tetapi yang akan ada sesudahku adalah para khalifah, dan mereka banyak sekali. Para khalifah. Khulafaur Rasyidin 4. Tapi kan setelah itu ada Bani Umayyah, kemudian Bani Abbas, ya. Umayyah Abbasiyah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian para sahabat bertanya, maka apakah yang kau perintahkan kepada kami? Kan sudah tidak ada lagi nabi, sudah tidak ada lagi rasul kalau beliau wafat. Sedangkan Bani Israel satu wafat nabi, akan datang nabi berikutnya. Sehingga setiap umat itu akan diasuh oleh para nabi dan rasul masing-masingnya. Nah, ketika nabi wafat, gak akan ada lagi nabi dan rasul. Maka para sahabat bertanya, apa yang engkau perintahkan kepada kami? Nabi SAW kemudian menjawab, penuhilah, tunaikan baiat yang pertama dan yang pertama. Berikanlah hak mereka, karena sesungguhnya Allah akan menanyakan mereka tentang kepemimpinan mereka. Jadi tadi, ya, kalau Nabi dan Rasul tidak ada setelah kenabian dan kerasulan Muhammad SAW, yang ada adalah para khalifah yang banyak, maka Nabi mewasiatkan supaya berbaiat kepada khalifah dan khalifah berikutnya dan khalifah berikutnya. Artinya menyatakan loyalitas, ya, menyatakan baiatnya, kepatuhan yang setia kepada masing-masing khalifah yang ada. Karena mereka ini pengganti, ya, dari kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sebagai pengganti kenabian dan kerasulan. Karena itu sudah tertutup. Nah, demikian para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dan hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Baik, berapa menit lagi? 5 menit lagi. Satu hadis lagi, ya, hadis kelima dari Sa'd bin Abi Waqqas. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau berkata,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Ali bin Abi Thalib dalam perang Tabuk. Yakni beliau telah memerintahkan Ali untuk tetap tinggal di Madinah menggantikan beliau. Maka kemudian Ali berkata, "Ya Rasulullah, tukhallifuni fin nisa'i wasibyan? Apakah engkau tinggalkan aku bersama para wanita dan anak-anak?" Karena yang tidak berangkat jihad siapa? Anak-anak, wanita, dan orang yang sudah jompo, orang-orang tua. Baik para jemaah. Ya, mereka boleh tidak ikut jihad. Maka sahabat Ali ketika ditinggalkan oleh Nabi ke perang Tabuk, Ali kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, engkau tinggalkan aku bersama para wanita dan anak-anak?" Faqala, "Amma tardha an takuna minni bimanzilati Harun min Musa, ghaira annahu la nabiyya ba'di." Maka kata Nabi, "Tidakkah engkau ridha kedudukanmu denganku seperti kedudukan Harun dengan Musa?" Artinya engkau akan menggantikan kepemimpinanku ini. Namun sesungguhnya tidak akan ada nabi lagi sesudahku. Ini juga sejatinya isyarat bahwa Ali bin Abi Thalib, ya, kedepannya nantinya beliau akan menjadi seorang khalifah, ya, dan beliau termasuk khulafa ar-rasyidin. Barakallahu fikum. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, sampai di sini masih ada 20 hadis yang lainnya yang menegaskan bahwa tidak ada lagi nabi dan rasul setelah kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah ini kita lanjutkan 2 pekan ke depannya. Karena ini sudah 2 kali. Minggu depan insyaallah kita belajar ringkasan sirah. Demikian. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.